Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu kepala sekolah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengisi dokumen tindak lanjut kepala sekolah dalam kegiatan observasi kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas. Nah, bagaimana cara mengisinya? Mari langsung saja simak videonya sampai selesai ya, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus masuk dulu di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu pilih pengelolaan kinerja ya, seperti biasa lah, dari kegiatan awal dulu observasi ya, persiapan. Kita melalui pengelolaan kinerja, kemudian pilih kepala sekolah sebagai pegawai. Kalau kita menilai guru, maka yang kita pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, karena yang diobservasi ini adalah kepala sekolah, maka kepala sekolahnya bertindak sebagai pegawai yang dinilai, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih kepala sekolah sebagai pegawai dan cek praktik kinerja. Kita klik. Nah, di sini ada yang warna biru, artinya pada saat pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan yaitu pengawas, ini sudah dilakukan penilaian oleh pengawas, maka selanjutnya kita mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, kita klik isi dokumen. Nah, ini adalah catatan-catatan yang diberikan oleh pengawas, jadi kita harus melihat ini. Nah, sebelum mengisi ini Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan, kita juga jangan sampai lupa pada saat observasi kita cek rinciannya, karena ini udah nggak bisa diubah-ubah ya, karena udah dinilai. Nah, target perilaku yang kita pilih, ini target perilakunya, kemudian ini upaya mempelajarinya. Pada saat mengisi dokumen tindak lanjut, kita harus melihat ini, yang bagian ini, kita indikator yang dipilih oleh kepala sekolah yaitu aktivitas kegiatan komunitas belajar. Maka pada saat mengisi dokumen tindak lanjut, kita juga harus berkaitan dengan komunitas belajar gitu. Jangan pada saat observasi kita mengenai komunitas belajar, nah ketika kita isi dokumen tindak lanjutnya kita mengisi tentang visi dan misi sekolah. Nah, ini kan nggak ada kaitannya. Jadi pada saat kita mengisi dokumen tindak lanjut ini masih berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pada saat observasi ini. Nah, ketika observasi ini indikator yang dipilih aktivasi kegiatan komunitas belajar, maka pada saat mengisi dokumen tindak lanjut juga berkaitan dengan komunitas belajar. Jangan sampai berseberangan gitu isinya. Nah, langsung saja kita klik lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada langkah-langkah tindak lanjut, lakukan refleksi, kabari atasan jika perlu, lakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Nah, formulir diskusi tindak lanjut ini yang harus kita isi, yang harus diisi oleh kepala sekolah nantinya, yang pada gilirannya akan dinilai lagi oleh pengawas. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Nah, panduan pengisiannya pada saat refleksi ini isinya mengenai kesulitan yang dihadapi, aspek praktik yang ingin ditingkatkan, kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak gitu ya. Nah, kemudian ada penjelasan-penjelasan aspek perilaku atau kejadian, kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut. Nah, ini adalah panduan pengisian refleksi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya juga ada pilihan belajar, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, kemudian upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut, kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini nantinya akan dinilai oleh pengawas. Kemudian di paling bawah itu adalah pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, artinya boleh Bapak Ibu pilih, boleh tidak. Ya, kalau Bapak Ibu pilih minimal satu ya, pilih minimal satu dari kegiatan ini.
Kalau Bapak Ibu tidak memilih juga tidak apa-apa, karena ini sifatnya opsional ya. Nah, langsung saja kita isi. Nah, karena ini isiannya sudah saya buat di Word, jadi nanti kita tinggal masukkan saja. Nah, ini contohnya ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sebagai ya referensi lah ya, sebagai inspirasi untuk mengisi refleksi pada dokumen tindak lanjut. Nah, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Nah, ini jawaban yang saya ambil, yang saya buat ya. Ada beberapa poin lah gitu. Nah, ini langsung saja, karena udah saya konsep ini ya, udah saya buat di Word, langsung saja kita copy, kemudian kita isikan di sini. Nah, ya, jadi ini ada 4 refleksi mengenai praktik kinerja selama observasi. Itu ini yang pertama. Kemudian pada pilihan belajar, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Nah, kita lihat lagi di Word. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, tujuan tindak lanjutnya ini ada 3 poin ya. Langsung saja kita copy, kemudian kita paste di sini tujuan tindak lanjutnya. Nah, selanjutnya upaya yang ingin dilakukan. Kita lihat ini upaya-upayanya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, karena kemarin itu observasi dilakukan pada tanggal 30 Mei ya. Tanggal 30 Mei. Nah, hari Kamis ya. Maka pelaksanaan tindak lanjut ini kita buat saja bulan Juni 2024. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ya, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Ya, ini ya sumber daya, bisa SDM-nya, bisa SDA-nya gitu, sarana prasarana untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, untuk yang pilihan di PMM boleh dipilih, boleh tidak ya Bapak Ibu ya. Kebetulan kepala sekolah tidak memilih ini pilihan belajar di PMM, jadi hanya mengisi yang pada pilihan belajar utama saja, yang ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa simpan draft atau langsung kumpulkan kalau memang udah pasti, udah jelas, udah yakin gitu ya Bapak Ibu ya, bisa langsung dikumpulkan. Tapi kalau belum, boleh disimpan draft dulu ya. Nanti kalau kira-kira mau dilanjutkan, mau dikumpulkan, klik lanjutkan, lanjut. Nah, langsung kita kumpulkan gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, itu saja untuk tutorial kali ini, bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut kepala sekolah pada kegiatan rencana tindak lanjut kepala sekolah yang dilakukan, yang dinilai oleh pengawas. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.